Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Syayoni, NIM T2019-3147. Dan saya mahasiswa PLP Unhas Jember yang bertempatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso merupakan suatu instansi yang memiliki struktur organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan bagi lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Di antaranya yaitu ada PAUD, PNF, ada SD, dan ada juga SMP. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso nomor 120 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Dan kebetulan saya ditempatkan di bidang SMP, yaitu di seksi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam menjalankan berbagai aktivitas. Walau kedua hal ini terdengar mirip, sebenarnya sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda. Mengutip dari buku Manajemen Pendidikan tahun 2020 karya Suhelayanti dan kawan-kawan, secara etimologis, sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak maupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau lembaga. Sarana dan prasarana merupakan seksi dari bidang SMP yang memberikan pelayanan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan CV sebagai penyedia barang dan jasa Kabupaten Bondowoso. Adapun beberapa pelayanan yang ada di seksi sarana dan prasarana, yaitu pengaduan tingkat kerusakan bangunan dan usulan revitalisasi lembaga sekolah SMP. Pengelolaan sarana dan prasarana bidang SMP yaitu meliputi anggaran pusat atau dana alokasi khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun juga beberapa proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Proses perencanaan barang dan jasa yaitu melalui usulan dari lembaga sekolah. Setelah melakukan usulan, maka akan dilakukan survei lokasi lembaga yang akan diusulkan untuk pembangunan maupun direnovasi. Setelah proses tersebut dilakukan, untuk tahapan selanjutnya yaitu pihak lembaga mengirim konsultan perencana ke lapangan untuk meng-cross-check tingkat kerusakan bangunan yang ada di lembaga atau mengukur letak lahan yang akan didirikan bangunan. Data tersebut digunakan sebagai acuan usulan revitalisasi SMP. Yang berikutnya yaitu proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah pertama untuk proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu membuat database rekapitalisasi item apa saja yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, maka akan dilakukan entry data di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum dan Pengadaan atau bisa disingkat dengan SIRUP. Untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan proses pengadaan barang dan jasa di aplikasi LPSE, yaitu layanan pengadaan secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan
50 juta rupiah menggunakan metode pembelian atau pengadaan langsung. Pada tahun anggaran 2021 dan 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso telah menganggarkan dan merealisasikan belanja barang atau jasa berupa makan, minum, dan ATK. Atas realisasi belanja tersebut, pada proses pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui pembelian langsung atau pengadaan langsung. Yang berikutnya yaitu proses evaluasi pengadaan barang dan jasa. Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa yang pertama adalah berkoordinasi dengan inspektorat mulai dari awal sampai akhir mengenai pengadaan barang dan jasa. Lalu pihak konsultan membuat surat ST1 atau serah terima yang ditunjukkan kepada Dinas Pendidikan. Maka dari Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring dan evaluasi di lembaga. Setelah semua pekerjaan sudah sesuai dengan apa yang telah diusulkan, untuk tahap selanjutnya yaitu penyerahan hasil pekerjaan dari Dinas Pendidikan kepada lembaga. Untuk harga satuan dan jumlah harga ini sudah jelas. Format penulisannya sudah sesuai dengan yang ditentukan.